Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Juwita, mahasiswi PPG Prajabatan 2021-2022, berasal dari LPTK Universitas 11 Maret. Hari ini saya akan menyeminarkan laporan penelitian tindakan kelas yang sudah saya laksanakan di SDN Mauspati 3, kelas 4 dengan judul Peningkatan Kemampuan Analisis Tematik Menggunakan Model Problem-Based Learning Berbasis Kearifan Lokal di kelas 4 SDN Mauspati 3. Latar belakang, pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang memuat konsep pembelajaran dengan tema yang mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Saya kutip dari Firdaus dan Badriah, 2018, Hajar 2013. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah masih banyak siswa yang kurang memahami pembelajaran tematik. Hal ini disebabkan karena guru menggunakan model pembelajaran konvensional sehingga siswa merasa bosan dalam belajar. Sejalan dengan hal tersebut, maka diperlukan inovasi dalam pendidikan dengan menggunakan model pembelajaran yang berusaha menerapkan masalah di dunia nyata yang menuntut peserta didik untuk menemukan solusinya sendiri agar peserta didik dapat berpikir kritis dalam memaknai sebuah konsep. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peningkatan Kemampuan Analisis Tematik Menggunakan Model Problem-Based Learning Berbasis Kearifan Lokal di kelas 4 SDN Mauspati 3. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah 1. Apakah penggunaan sumber belajar berbasis kearifan lokal, kisah Telaga Sarangan, dapat meningkatkan kemampuan analisis teks fiksi pada peserta didik kelas 4 SDN Mauspati 3? 2. Apakah penggunaan model problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan analisis konsep gaya dan gerak pada peserta kelas 4 semester 2 di SDN Mauspati 3? Tujuan dari penelitian saya yang pertama, mengembangkan bahan ajar tematik menggunakan model problem-based learning berbasis kearifan lokal Magetan untuk meningkatkan kemampuan analisis peserta didik kelas 4 SDN Mauspati 3. Yang kedua, menguji tingkat kelayakan bahan ajar tematik menggunakan model problem-based learning berbasis kearifan lokal Magetan untuk kemampuan analisis peserta didik kelas 4 SDN Mauspati 3. Yang ketiga, menguji keefektifan bahan ajar tematik menggunakan model problem-based learning berbasis kearifan lokal Magetan untuk kemampuan analisis peserta didik kelas 4 SDN Mauspati 3. Manfaat penelitian ini ada manfaat teoritis yang isinya adalah penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisis dan hasil belajar peserta didik kelas 4 menggunakan model problem-based learning berbasis kearifan lokal Magetan. Untuk manfaat praktisnya, yang pertama, bagi peserta didik mampu memberikan pengalaman baru dalam belajar. Yang kedua, bagi guru, menambah wawasan bahwa model problem-based learning dapat menunjang high order thinking skill. Yang ketiga, bagi sekolah, sebagai tolok ukur peningkatan perbaikan mutu belajar. Untuk tinjauan pustakanya, terdiri dari kajian teori, konsep belajar, konsep hasil belajar, pendekatan tematik, media, model problem-based learning, kemudian yang terakhir adalah problem-based learning dalam pembelajaran tematik. Penelitian yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sastriani tahun 2017 berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem-Based Learning terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 SDN Gugus Wijaya Kusuma
Ngalian, Semarang tahun 2017. Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Fajar Pujihardono, Siti Istiati, Idam Ragil Widianto Atmojo tahun 2016 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Problem-Based Learning untuk meningkatkan keterampilan proses IPA pada siswa sekolah dasar. Penelitian yang ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf Fauzan, Abdul Ghani, dan Muhammad Syukri tahun 2017 dengan judul Penerapan Model Problem-Based Learning pada Pembelajaran Materi Sistem Tata Surya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kerangka berpikir, model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, menyadari masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Kelima, menguji hipotesis. Dan keenam, merumuskan kesimpulan. Lanjut ke indikator keberhasilan hasil belajar tercapai atau tidak. Lalu jika indikator keberhasilan sudah tercapai, maka siklus berhenti. Jika indikator keberhasilan belum tercapai, dilanjutkan ke siklus selanjutnya. Hipotesis tindakan. Model problem-based learning berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan kemampuan analisis tematik pada peserta didik kelas 4 SDN Mauspati, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan, tahun ajaran 2021-2022. Rancangan penelitian. Ini adalah gambar satu desain model penelitian tindakan kelas yang saya kutip dari Suharsimi Arikunto dan kawan-kawan tahun 2007 di halaman 16. Alurnya adalah dari siklus 1 ini ada perencanaan terlebih dahulu, baru pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Dari refleksi siklus 1, kembali ke perencanaan untuk siklus kedua, kemudian pelaksanaan, pengamatan, serta refleksi lagi. Subjek, tempat, dan waktu penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini yang dijadikan subjek adalah peserta didik dan guru kelas 4 SDN Mauspati 3 dengan jumlah peserta didik sebanyak 38 anak. Tempat penelitian berada di Sekolah Dasar Negeri Mauspati 3, Jalan Raya Solo Mauspati Magetan. Waktu penelitian di siklus 2 PPL saya yaitu untuk konteks sekolah tanggal 25 Mei sampai 1 Juli 2022 dan konteks kampus tanggal 4 Juli sampai 8 Juli 2022. Varian penelitian. Variabel penelitian. Yang pertama adalah variabel bebas, yaitu peningkatan kemampuan analisis tematik, dan variabel terikat, yaitu penerapan model problem-based learning berbasis kearifan lokal. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk tes dan non-tes. Instrumen tes menggunakan quizzes. Kemudian untuk instrumen non-tes wawancara, ada siklus 1 dan siklus 2. Kemudian, instrumen non-tes lembar pengamatan peserta didik dan guru, seperti ini terlampir, dan instrumen non-tes jurnal peserta didik. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk tes dan non-tes. Soal tes digunakan untuk mengukur kemampuan analisis tematik peserta didik. Soal non-tes berupa lembar observasi, lembar jurnal, dan lembar wawancara. Digunakan untuk mengungkapkan perubahan tingkah laku peserta didik. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif saya kutip dari Depdiknas tahun 2006, di mana kriteria ketuntasan belajar itu terukur jika lebih dari 70 nilainya dihitung dalam kualifikasi tuntas, sedangkan jika di bawah 70 itu dianggap tidak tuntas. Sedangkan untuk kualitatif, kriteria penilaian kualitatif itu terdiri dari kategori 0% sampai 39%,
kategorinya sangat kurang, 40% sampai dengan 54% kategori kurang, 55% sampai 69% kategori cukup, 70% sampai 84% kategori baik, dan 85% sampai 100% kategori sangat baik. Saya kutip dari Depiknas tahun 2007 halaman 11. Untuk tabel 4.1 hasil analisis tes siklus 1 terlihat di awal sebelum siklus 1 dilaksanakan, data awalnya adalah nilai rata-rata peserta didik 66. Setelah dilaksanakan siklus 1 meningkat menjadi 78. Nilai terendahnya di awal adalah 32. Setelah dilaksanakan siklus 1 menjadi 57. Untuk nilai tertinggi pada data awal 91 dan untuk siklus 1 hampir sempurna yaitu 97. Siswa yang belum tuntas di data awal adalah 15 siswa. Sedangkan di siklus 1 menurun menjadi 6 siswa. Siswa yang tuntas 23 siswa di data awal meningkat menjadi 32 siswa di siklus ke-1. Persentase ketuntasan di prasiklus 1 yaitu 39,47%. Setelah melaksanakan siklus 1 menjadi 84,21%. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada awalnya rata nilai yang diperoleh masih kurang. Peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar hanya 39,47%. Setelah dilakukan pembelajaran dengan bantuan model problem-based learning berbasis kearifan lokal, ada peningkatan yaitu nilai rata-rata siklus 1 78 dan masih ada 15,79%. Belum tuntas dengan nilai kurang dari 70. Refleksi di siklus 1. Dalam proses pembelajaran, pembagian waktu masih kurang tepat pada akhir pembelajaran agak tergesa-gesa karena kehabisan waktu. Dalam pembelajaran, pendekatan yang digunakan sebagai alternatif pembelajaran belum jelas terlihat karena belum adanya kelompok belajar. Integrasi guru dengan peserta didik masih perlu diperbaiki karena perhatian yang diberikan oleh guru belum merata. Dalam proses pembelajarannya, guru sudah berusaha optimal dengan memanfaatkan gambar binatang yang menarik, sehingga imajinasi peserta didik dalam mendeskripsikan dapat tertuang secara nyata. Revisi siklus 1. Setelah pembelajaran, mengaitkan dan menyajikan hasil percobaan hubungan gaya dan gerak, mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat dengan studi pendahuluan atau sebelum tindakan 1. Secara persentase kemampuan analisis peserta didik sebesar 39,47% dan setelah dilaksanakan pembelajaran atau di tindakan 1, persentase naik atau meningkat menjadi 84,21%. Hasil analisis siklus 2. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada siklus 1 rata nilai yang diperoleh masuk dalam kategori baik, peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar yaitu 84,21%. Setelah dilakukan pembelajaran dengan bantuan model problem-based learning berbasis kearifan lokal dengan video asal-usul Telaga Sarangan, ada peningkatan yaitu nilai rata-rata siklus 2 adalah 85 dengan ketuntasan belajar 92,10% atau 35 peserta didik tuntas dengan nilai di atas 70 dan masih ada 7,90% atau 3 peserta didik belum tuntas dengan nilai kurang dari 70. Pada siklus 2, ini nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendah adalah 62. Rata nilai yang diperoleh termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil nilai peserta didik secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel ya. Refleksi dari siklus 2, proses pembelajaran pada siklus 2 ini sudah lebih baik daripada pembelajaran pada siklus 1. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan aktivitas proses pembelajaran baik oleh guru ataupun oleh peserta didik. Revisinya, persentase hasil kemampuan analisis tematik peserta didik pada siklus 2 sebesar 92,10%, sedang pada siklus 1 sebesar 84,21%.
menunjukkan adanya peningkatan sebesar 7,89%, yakni dari kategori sedang menjadi kategori baik. Ini tampilan nilai peserta didik saat melaksanakan siklus 1 dan siklus 2. Implikasi hasil penelitian, berdasarkan hasil tes yang dilaksanakan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil pada siklus 1 dan siklus 2. Pada siklus 1 diperoleh rata-rata 78 dengan ketuntasan belajar 84,21%, sedangkan siklus 2 diperoleh rata-rata 85 dengan ketuntasan 92,10%. Dengan demikian, terjadi peningkatan nilai rata-rata dari siklus 1 ke siklus 2 rata-rata 44,74%, sedangkan dari siklus 2 menjadi 7,89%. Dengan demikian, penelitian tindakan kelas mengambil mata pelajaran tematik tema 8 subtema 3 pembelajaran ke-1 bangga terhadap daerah tempat tinggalku berhasil meningkatkan prestasi belajar peserta didik, khususnya meningkatkan kemampuan analisis tematik pada peserta didik kelas 4 SD Negeri Mauspati 3, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan, tahun ajaran 2021-2022. Simpulan, proses pelaksanaan pembelajaran menggunakan model problem-based learning berbasis kearifan lokal di kelas 4 SDN Mauspati 3 dapat meningkatkan kemampuan analisis tematik, tema 8, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Penggunaan model problem-based learning berbasis kearifan lokal pada pembelajaran tematik oleh guru dalam pembelajaran juga meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar. Saran, setelah dilakukan penelitian di SD Negeri Mauspati 3 dan berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, maka diajukan saran pada pihak yang berkaitan dengan masalah ini. Dalam hal ini, pembaca adalah sebagai berikut. Bagi guru, dalam pembelajaran tematik khususnya menganalisis tokoh-tokoh pada cerita fiksi, diupayakan untuk menggunakan media, baik berupa video atau kisah yang diambil dari lingkungan setempat, agar mempermudah peserta didik untuk mendeskripsikan objek dengan baik. Bagi pihak-pihak lain yang ingin meneliti lebih lanjut, disarankan untuk mengembangkan penerapan pembelajaran tematik dengan menggunakan media konkret ataupun berbasis TPACK lebih kreatif dan bervariasi, sehingga lebih menarik minat peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Semoga apa yang sudah saya paparkan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.